Ya, karena saya sudah jelaskan tadi, jaringan pengangkut itu yang bertugas untuk mengangkut zat hara yang ada di dalam tanah dan mengangkut hasil fotosintesis yang diperkasai oleh daun. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membahas tipe-tipe berkas pembuluh. Nah, pada jaringan pengangkut sendiri kan terdiri dari silam dan floem. Silam sendiri berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan zat garam yang ada dalam tanah yang dari akar dan akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan floem sendiri berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kedua jaringan ini saling berhubungan satu sama lain untuk melaksanakan metabolisme pada tumbuhan untuk keberlangsungan hidup si tumbuhan. Nah, pada tipe-tipe berkas pembuluh yang pertama adalah kolateral, yaitu silam dan floem letaknya berdampingan atau bersejajar atau berdekatan. Nah, kolateral sendiri ada tiga, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup dan bikolateral terbuka. Pada gambar A kita ketahui A dan B itu termasuk kolateral terbuka, di mana floem ada di bagian atas berwarna putih dan kambium ada di bawah floem dan silamnya yang bergaris kotak-kotak. Untuk ilustrasi pada tumbuhan bisa kalian lihat di gambar PDF. Untuk kolateral tertutup yaitu tidak adanya kambium pada si tumbuhan ini. Bisa jadi ini pada tumbuhan monokotil karena tidak memiliki kambium. Sedangkan bikolateral terbuka ini ada dua kambium, yaitu pada bawah floem luar ada kambium luar dan silamnya dihimpit oleh kambium luar dan kambium dalam. Seperti pada gambar E dan F, itu kambiumnya ada dua bagian, yaitu bagian dalam dan luar. Itu mengapa dikatakan bikolateral terbuka. B artinya dua, kolateral itu seperti apa, bagian silam dan floem, ada dua bagian. Yang kedua adalah tipe konsentris, yaitu tipe yang tidak beraturan antara floem dan silam. Nah, konsentris sendiri ada dua macam, yaitu konsentris amfikribal dan konsentris amfifasal. Konsentris amfikribal ini bisa kalian amati pada gambar G dan H, pada bagian kiri, gambar bagian kiri, yaitu silam berada di dalam floem. Ilustrasi pada tumbuhan sesungguhnya seperti pada gambar H, di mana silam ini sel-selnya berbentuk lebih besar daripada floem. Yang kedua adalah konsentris amfifasal, yaitu floemnya ada di bagian dalam dari silam. Bisa kalian lihat ilustrasi pada tumbuhan pada gambar C. Bentuk sel silam memang lebih besar daripada floem. Selanjutnya adalah tipe radial. Tipe radial ini hanya ada pada akar. Untuk tipe berkas pembuluh radial, karena radial sendiri adalah nama ilmiah dari akar. Tipe radial ini silam dan floem bergantian dan berdampingan dalam jari-jari tumbuhan. Seperti pada gambar bagian kanan ini, kita ketahui silam akan berbentuk berkotak-kotak, sedangkan floem putih polos seperti itu.
Untuk gambarnya lebih jelas, kalian lihat pada Campbell, akan kalian ketahui gambar ilustrasi tipe berkas pembuluh pada akar. Karena pada akar sendiri bertipe radial. Nah, dari penjelasan tersebut kita ketahui akan mengamati pada pada tumbuhan amaranthus atau bayam-bayaman, yaitu memiliki tipe berkas pembuluh kolateral terbuka dengan perbesaran 400 kali lipat dan anomali atau tidak bisa dibedakan. Nah, kalian ketahui bahwa berkas pembuluh kolateral terbuka ini kambiumnya di antara floem dan xilem. Floemnya ada di bagian terluar dan di bawah kambium itu termasuk xilem. Dan selanjutnya adalah masih sama kolateral terbuka tapi pada spesies Hibiscus urosinogenesis atau kembang sepatu dengan perbesaran 100 kali. Nah, pada pengamatan ini kita ambil pada bagian daun, di mana bentuknya yang di kotak kurang begitu jelas, tapi ini bagian merah ini adalah kambium, sedangkan yang besar-besar ini adalah xilem, sedangkan bagian kecil ini adalah floem. Sekarang adalah kolateral tertutup pada tumbuhan jagung atau zemas dengan perbesaran 400 kali. Nah, kita ketahui seperti ini gambarnya, dan sel yang besar-besar itu adalah xilem. Dan yang kecil itu adalah floem. Sekarang adalah bikolateral pada tumbuhan Capsicum atau cabai-cabian. Pada tanaman ini bisa kita ketahui memiliki dua berkas pengangkut, yaitu floemanya ada dua yang berwarna gelap ini dan xilem di tengahnya. Kambiumnya tidak begitu jelas terlihat karena mungkin karena sel-selnya masih menumpuk. Sekarang adalah konsentris amfigibral pada Asplenium nidus dengan perbesaran 400 kali. Nah, kita ketahui pada pengamatan yang dihasilkan, floemnya ini di bagian luar, sedangkan xilem-nya di bagian dalam. Yang berwarna gelap ini ada floem, yang berwarna merah kemudahan ini adalah xilem. Yang selanjutnya konsentris amfifasal pada cordyline dengan perbesaran 100 kali. Nah, pada tumbuhan cordyline yang kita ambil pada daunnya, floemnya ini ada di dalam, sedangkan xilem-nya ada di luar. Nah, ketahui yang agak terlihat sih, xilem-nya, sel-sel xilem ini pembuluhnya lebih besar dibandingkan dengan floem. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Sekarang saya jelaskan sekalian format laporan jaringan Barcode. Bab pertama seperti biasa latar belakang, terus tujuan langsung, tidak perlu rumusan masalah. Bab kedua adalah dengan subbab seperti pada slide terakhir ini. Bab 3 seperti praktikum sebelumnya, yaitu cara penyayatan. Dan bab keempat ini kalian bagi tiap tipe berkas pembuluh, yaitu ada
Kolateral terbuka, kolateral tertutup, bikolateral, terus konsentris amfigible, konsentris amfifasal, dan radial. Berarti ada 6 subbab di bab 4. Seperti biasa kalian cari foto jurnal dan kalian bandingkan dengan foto pengamatan yang ada di PPT ini. Dan selanjutnya kalian bahas apa perbedaan yang kalian ketahui tentang di gambar pengamatan dengan di jurnal untuk kalian bahas. Bab kelima seperti biasa kesimpulan dan saran. Dapusnya seperti biasa 10 muatan lokal atau 10 acuan, 5 jurnal dan 5 buku yang dapat dipercaya. Dan terakhir ada lampiran, yaitu 5 soal yang akan saya berikan. Itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang kolateral tadi, itu kan ada amaranthus sama hibiscus rosasinensis kalau nggak salah. Itu Ya. dua-duanya atau salah satu, Kak? Salah satu aja deh. Ya, baik, Kak. Terima kasih. Jadi cuma iya, silakan. Maaf, tadi kan saya kurang paham yang di kolateral itu kan yang terbuka itu ada anomali. Anomali itu kan tidak Ya. bisa dibedakan. Maksudnya tidak bisa dibedakan itu dengan apa, Kak? Terima kasih. Ya. Ya, saya jelaskan amaranthus yang anomali ini kolateral terbuka, yaitu tidak bisa dibedakan antara floem dan silemnya. Sel-selnya hampir sama pada amaranthus ini, kurang lebih perbedaannya tidak dapat dibedakan atau sama-sama selnya berbentuknya sama gitu. Di di amaranthus ini tapi tetap ada kambiumnya, Kak, berarti ya? Tetap ada di bagian antara memisahkan floem dan silem. Baik, Kak. Terima kasih. Monggo ada yang ditanyakan lagi. Kak, izin bertanya. Untuk yang silem di zeamais itu, Kak, yang jagung itu yang sel warna merah itu silemnya berarti, Kak? Yang berwarna merah itu iya deh. Oh, yang bagian terluar yang berwarna itu floem. Sedangkan yang besar itu silem. Berarti yang besar di tengah itu silem dan yang mengelilingi itu floem, Kak. Gitu kah? Iya, betul. Baik, Kak. Terima kasih.
Yang lain? Oh iya, untuk laporan kan 2 minggu, jadi saya tunggu hari Minggu ya, karena hari Minggu kan udah 2 minggu batas waktunya. Udah cukup itu yang saya wanti-wanti pada kalian. Ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. untuk yang radial itu spesiesnya apa ya, Kak? Ya. Contoh spesiesnya. Radian itu tumbuhan dikotil ya, karena mudah untuk kalian untuk bedakan. Terserah tumbuhannya apa, pokoknya dikotil. Oh, berarti pada akar dikotil gitu ya, Kak? Iya, tanaman dikotil. Kak, mau permisi mau tanya, Kak. Yang Iya, tadi yang amaranthus, terus zeamais, ya. capsicum dan sebagainya kecuali hibiscus itu yang diamati di bagian organ tubuhan yang apa? Ada daun semua, Dik. Oke, Kak. Kecuali yang radian itu kita pakai akar kacang-kacangan dulu. Tapi fotonya tidak diperoleh, jadi kalian untuk radiannya tidak perlu foto pengamatan, jadi kalian langsung foto literatur. Berarti preparat literaturnya ada preparat literatur tipe radial juga. Tidak perlu, Dek. Jadi foto foto berkas pembuluh pada akar tanaman dikotil gitu langsung aja. Oke, Kak. Makasih. Iya. Kak, mohon maaf, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pembahasan kali ini berarti jumlahnya ada berapa, Kak? Ada ya 1 kolateral terbuka, 2 kolateral tertutup, ketiga bikolateral, keempat konsentris amfikribal, 5 konsentris amfifasal, 6 radian. Jadi cuma 6 pembahasan yang akan kalian bahas di laporan terakhir. Baik, Kak, terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya beri pertanyaan? Saya izin bertanya. Ya, silakan.
Kalau misalnya kita pengamatan secara langsung ya Kak, itu gimana sih Ya, Kak caranya buat bisa ngebedain jaringan pengisi, jaringan parenkim dan lain-lainnya gitu Kak. Soalnya kelihatannya kayak sama semua gitu Kak. baik. Yang pertama kalian harus amati jaringan apa, contoh pada jaringan pengangkut ini kan bisa kalian amati bentuknya dan letaknya, karena jaringan pengisi ini terletak di bagian agak dalam dari palisade. Kalian bisa amati bentuk dan ukurannya. Kalau jaringan pengangkut ini cenderung bentuknya lebih kecil dari jaringan pengisi yang seperti ini ya. Jaringan pengisi ini lebih besar, sedangkan jaringan pengangkut ini mesti kalau pada tumbuhan dikotil akan berwarna gelap ketika ada pewarnaan. Gitu. Oh iya Pak, terima kasih Kak. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan beri 5 pertanyaan. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Untuk nomor yang pertama yaitu jenis tipe berkas pembuluh pada tanaman memiliki berapa macam dan sebutkan. Yang kedua adalah tipe berkas pembuluh pada Amaranthus sp memiliki tipe berkas pembuluh apa dan mengapa disebut anomali. Saya ulangi, nomor 2, tipe berkas pembuluh pada Amaranthus sp memiliki tipe berkas pembuluh apa dan mengapa disebut anomali. Sedangkan nomor 3, pada tanaman Capsicum memiliki dua bagian phloem dan xilem. Dengan tipe itu disebut dengan apa? Saya ulangi, tipe berkas pembuluh pada Capsicum disebut apa? Nomor 4, tipe berkas pembuluh konsentris amfigibral tipe berkas pembuluh konsentris amfigibral pada tanaman apa?
Saya ulangi nomor 4, yaitu tipe berkas pembuluh konsentris amfigirbal pada pengamatan ini menggunakan tanaman apa? Nomor 5, perbedaan tipe berkas pembuluh konsentris amfigirbal dan amfibasal. Saya ulangi nomor 5, perbedaan antara tipe berkas pembuluh konsentris amfigirbal dan amfibasal. Itu 5 yang saya bacakan soal. Bisa kalian jawab di lampiran laporan kalian. Dan sudah